Pada akhir daripada bulan ini, bulan Juni 2023, The Year of Empowering Grace. Empowering Grace adalah seseorang itu Roh Kudus. Dan kita bicara tentang impact atau dampak daripada mujizat ataupun tanda heran. Salah satu yang paling spektakuler adalah dibangkitkannya Lazarus dari antara orang mati. Tidak ada manusia bisa membangkitkan orang mati. Yang manusia bisa lakukan adalah membuka pintu kubur. Yesus berkata, gulingkan pintu kubur itu. Dan kedua, melepaskan yaitu kain kafan daripada Lazarus. Tapi Yohanes 11:45, banyak di antara orang-orang Yahudi, orang yang sudah beragama loh nih, yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang dibuat Yesus. Percaya kepadanya. Itu goalnya, itu tujuannya. Tidak untuk gagah-gagahan, tidak untuk menaikkan rating, tidak supaya membuat terkenal. Banyak sekali orang Yahudi. Saudaraku, kita dikelilingi oleh orang-orang religius. Dan apa yang mereka cari sebetulnya? Karena kebanyakan pada mereka berkata mujizat sudah nggak ada. Itu harus dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi ada juga yang bergerak karena klenik. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu. Bagaimana ada seorang gadis yang dirasuki oleh roh, yang dikuasai oleh oligarki orang-orang kaya di kota Filipi. Tetapi kita melihat di sini akibatnya percaya kepadanya. Di Yohanes pasal 11 kita belajar beberapa hal. Yang pertama, ketika tahu Lazarus itu sakit, Yesus sengaja menunggu sampai dia meninggal. Sebab kalau sakit disembuhkan mungkin ya sudah pernah terjadi. Tetapi mati dibangkitkan. Beberapa kali Yesus membangkitkan orang mati. Salah satunya seorang pemuda di Nain, ya, yang ada di Galilea, dekat Kana sana. Dan kita tahu ya, dia berkata, sebagaimana Bapakku membangkitkan orang mati, aku juga bangkitkan orang mati. Dalam hidup dan pelayanan saya tinggal satu yang belum, yaitu membangkitkan orang mati. Kalau koma sudah beberapa kali, ada yang sudah koma 3 bulan. Itu puji Tuhan yang sudah tidak sadar sama sekali. Tuhan bangkitkan. Saya tinggal tunggu waktunya. Sebab itu perintah Tuhan. Tetapi tujuannya tidak supaya terkenal. Tidak supaya kita yang dipuji. Tapi Tuhan dimuliakan dan orang percaya kepadanya. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 11. Lazarus become a walking miracle. Dia menjadi mujizat yang berjalan. Ketika kita dilahirkan kembali, setiap daripada kita sebetulnya lebih hebat daripada bangkit dari orang mati. Kita dibangkitkan dari mati rohani, bukan? Ya, kita lihat lalu imam kepala berusaha membunuh Lazarus, saudaraku. Ayat 11 berkata, sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Karena itu, setiap daripada Anda yang sudah dilahirkan kembali, you are walking miracle. Dibangkitkan dari kematian rohani, ya. Ada yang disembuhkan, ada yang diselamatkan, dan sebagainya. Saudaraku, tentu saja iblis tidak suka dan akan saudara jadikan target operasi. Tapi jangan takut saudara, tujuannya satu. Orang melihat mujizat yang kita alami. Karena itu beritakan apa yang kita alami. Di dalam hidup saya memberitakan bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama seperti Yesus. Dan bagaimana saya disembuhkan dan diurapi oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan semua warga kerajaan. Jadi seperti Lazarus, banyak orang yang jadi percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Sekali lagi. Shalom. Shalom. Saya percaya kita semua di tempat ini, baik yang mengikuti ibadah secara online, mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Yang mengalami kebaikan Tuhan katakan Yesus baik. Mari kita sebelum mulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau terlampau baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada pada hari ini semuanya karena Kau, semuanya karena kasih-Mu dan anugerah-Mu. Kami menikmati setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersehati, bersepakat memberkati bangsa dan negara kami serta kota kami Jember Tuhan. Kami percaya Kau tempatkan kami di bangsa dan negara ini serta kota ini ada maksud dan tujuan yang akan Kau tetapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan.
yaitu biarlah kami menjadi berkat bagi bangsa dan kota ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau memberkati bangsa ini, tanahnya, airnya, udaranya, serta seluruh apa yang ada di bangsa dan negara ini. Kau memberikan yang terbaik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin pemerintahan, mulai dari Bapak Presiden hingga seluruh staf jajaran yang ada, bahkan untuk Pak Bupati yang ada di kota Jember Tuhan. Kami percaya Kau berikan hikmat-Mu Tuhan untuk dapat memimpin bangsa dan kota ini untuk semakin hari semakin lebih maju dan lebih baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami juga bersepakat bersehati memberkati para pemimpin rohani kami, Pastor Timotius Arifin beserta istri sebagai gembala senior GPI Rock ini Tuhan. Juga Pastor Isa Sutarati beserta istri bersama dengan Pastor Benny bersama dengan istri sebagai gembala sidang di tempat ini ya Tuhan. Kau telah tetapkan hamba-hamba-Mu Tuhan untuk menjadi perwakilan kerajaan-Mu, untuk menjadi hamba-hamba-Mu, teladan-teladan bagi kami semua, dan membawa kami untuk mempertunangkan kami dengan Kristus. Berikan kesehatan yang sempurna, hikmat marifat-Mu, sehingga setiap kehidupan hamba-hamba-Mu mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami akan bersuka cita. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak, kami mau bersorak-sorai menari bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Yang mau bersuka cita, sama-sama katakan, amin, haleluya. Setiap dari kita diciptakan untuk menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, amin. Mari tepuk tangan di atas kepala kita. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang.
janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, kita gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Katakan, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Muliakan Dia, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Seluruh umatnya segala pujian bagi. Sama-sama katakan, muliakanlah Allah kuasa, perbuatanmu sungguh sangat terbukti. Agungkanlah kerajaannya, Tuhan yang layak dipuji. Kau Tuhan besar, amin. Ajaib nama. Kau Tuhan mulia di antara suku bangsa. Pujilah Tuhan, hai seluruh umat Tuhan, sebab segala pujian bagi Dia. Sangat terbukti. Agungkanlah kerajaannya, Kau Tuhan yang layak dipuji. Muliakan, sungguh sangat terbukti. Muliakan Dia, muliakanlah, amin. Perbuatanmu sungguh sangat terbukti. Agungkanlah kerajaannya, Kau Tuhan yang layak, Kau Tuhan yang layak dipuji. Haleluya. Kuasa yang membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat Tuhan buktikan Yesus. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasa-Nya atas kita membangkitkan, kuasa-Nya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah datang, buktikan Yesus. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang. Kuasa-Nya atas kita
membangkitkan, urapan roh bekerja, pelangnya umat Tuhan, saatnya tak menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus datang, sekarang ini waktunya, majulah berbanya, kuasanya atas kita, membangkitkan, sorakan, membangkitkan. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami, hidup kami siap untuk Kau pakai ya Tuhan. Syandara bakara lamu. Hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah
bagimu, Yesus Tuhan. Tiada ada yang lain, tiada nama yang lain selain daripada namamu, Yesus Tuhan. Nama yang berkuasa, nama yang layak ditinggikan. Ini hidup kami, ini hidup kami. Pakai sesuai kehendak-Mu, pakai menjadi alatku untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kebesaran nama-Mu, Tuhan. Kami nikmati Engkau, Kau yang puaskan setiap kami, Kau yang penuhkan setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, dengan Roh-Mu yang kudus. Kau mengajar kami, Kau yang mendidik setiap langkah hidup kami, berjalan bersama-Mu, berjalan bersama-Mu, menikmati pengalaman-pengalaman yang terbaik. Syandara bakara laba, kira bakara laba. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu tegakkan sifat kasih-Mu besar mengatasi langit, sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan
kami putra-putrimu siap mengenai instruksi dari Sang Raja. Biar setiap firman-Mu boleh membangun kehidupan kami, menegur kami, sehingga kami boleh tetap berjalan di jalan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk teguran firman-Mu, terima kasih untuk pengajaran. Berkati hamba-Mu, berkati juga seluruh umat-Mu yang mendengarkan, baik yang online maupun yang onsite Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Shalom. Selamat pagi. Ya, hari ini kita sampai di bulan Juni, ini hari sudah minggu yang terakhir ya. Dan enggak lama lagi kita masuk bulan Juli, berarti itu semester 2. Ya, enggak terasa 2023 kita sudah jalani 1 semester, 6 bulan. Dan ini adalah waktu-waktu yang menyenangkan bagi anak-anak sekolah. Betul? Tapi bagi orang tuanya pusing. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang berada di manapun yang mengikuti ibadah kita secara online. Shalom juga bagi saudara. Dan anak-anak sekolah itu memang anak-anak yang paling unik kan. Kalau mereka libur, mereka mesti nanti nggak kerasan, kepingin sekolah, ya kan. Tapi kalau waktunya sekolah, kepinginnya libur. Nah, ya itulah manusia yang jomblo-jomblo kepingin segera menikah gitu ya. Halo? Tapi yang menikah? Loh, bukan saya itu ya. Kepingin segera punya anak gitu kan. Seperti Pak Eko yang sudah menggendong Glory. Puji Tuhan. Masih dalam tema kita. Maklum gak ikut punya. Nah, kita masih dalam tema di bulan Juni yaitu The Impact of Power. Dampak kuasa. Itu dari 2 Petrus yang pasal 1 ayat 3 ya. Nanti kita akan baca di dalamnya. Kita lanjutkan. Nah ini bunyinya ayat nats kita dari 2 Petrus 1 ayat ketiga. Ayo kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya, itu kalau dalam bahasa Indonesia, kok dalam bahasa Inggris ada sedikit perbedaan. Kalau di sana hanya hidup yang saleh, tapi kalau di dalam King James itu ada unto life and godliness. Jadi kehidupan dan kesalehan. Kemudian kalau di bagian belakang, memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi sementara kalau di King James ada sedikit perbedaan. Dikatakan begitu, that had called us. Jadi yang memanggil kita menuju kemuliaan dan kebajikan. Ada sedikit perbedaan. Tapi enggak apa-apa, itu memperkaya. Saya mendorong Bapak Ibu, kalau yang punya HP ini kan bisa download Alkitab bermacam-macam bahasa ya, yang apalagi yang generasi milenial. Kalau generasi kolonial ya maklum lah. Tapi yang generasi milenial mengerti bahasa Inggris saya pikir. Karena dari SD sudah diajar bahasa Inggris. Dan itu memperkaya kita untuk mengerti makna dari setiap ayat yang kita baca. Ya. Kita akan coba bedah ayat ini, semoga saudara enggak bosan, karena kita akan mengeksegese ayat ini. Jadi hari ini sharing saya akan saya beri judul Ready to Impact. Ya, siap untuk berdampak. Siapa yang siap untuk berdampak? Are you ready? Oh, sip.
Berarti bangun sudah, puji Tuhan. Ya. Tuh, kok mati? Nah, ini apa dan bagaimana sih itu ready to impact itu? Kita akan lihat kembali ke ayatnya. Itu, jadi saya pisah-pisahkan sengaja supaya kita bisa memahami dengan baik. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Yang saya kasih tanda huruf yang lebih besar itu yang akan kita bahas. Jadi yang pertama dari bagaimana kita mau berdampak, kita siap berdampak, itu kita menyadari bahwa ada panggilan Allah. Ya. Panggilan Allah itu yang memulai dari segala perkara. Kalau kita enggak dipanggil Allah untuk mengenal Dia, enggak mungkin kita mengenal Dia. Kita mungkin bisa jadi orang beragama. Kenapa? Karena mungkin ikut di sekolah, ya, dilahirkan dari keluarga yang beragama. Tapi hari ini kita akan belajar bukan sekedar agama. Bila kita menyadari ada panggilan Allah yang khusus kepada kita. Dalam Matius keempat, ayat 19 dan 20, ini adalah waktu Yesus memanggil murid-muridnya. Dia berkata gini, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Nah, ada kan? Ada panggilan, mari ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Kalau Yesus gak bilang, mari ikutlah aku kepada para murid itu, mereka gak akan ikut kok. Mereka tetap jadi orang beragama, iya. Tadi kata Pak Arifin, orang religius ya. Jadi mereka tetap beragama. Ya karena itu tadi, dilahirkan dari kalangan beragama. Apalagi bangsa kita adalah bangsa yang religius gitu kan. Jadi pasti setiap orang di Indonesia dipastikan beragama. Setidaknya KTP-nya ada bunyi agamanya apa. Ya. Tapi hari ini kita tahu, untuk kita menjadi murid, ada panggilan Allah yang pertama. Ikutlah aku. Ya, itu adalah panggilan kepada saudara dan saya untuk mengikut Dia sebagai murid. Itu yang paling awal dari kita bisa berdampak. Kalau enggak itu, ya kita cuma jadi orang beragama dan saudara tahu sendiri orang beragama justru isinya adalah menghakimi, menyalahkan. Cuma isinya saya pikir mereka mengikuti standar positif, ya. Tapi mereka melakukannya dengan cara-cara yang negatif seringkali. Jadi tanpa panggilan Allah, kita ini enggak mungkin mengenal Allah. Amin. Ya. Minggu lalu kita sudah mendengar khotbah dari Ibu Lili ya. Supaya kita jangan murtad. Tuh, masih ingat semua. Ya, jadi kita perlu respon dengan benar ketika panggilan Allah datang pada kita. Panggilan sebagai apa? Ya pertama sebagai murid. Setelah itu karena murid tugasnya belajar. Belajar dan belajar dari gurunya. Dan jangan sampai kita meninggalkan panggilan kita. Karena resikonya akan sangat besar. Dan yang kedua, kita lihat dalam Roma 8 ayat 30. Panggilan itu enggak hanya sekedar panggilan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dikatakan menuju kemuliaan dan kebajikan. Roma 8:30 berkata, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, panggilan Allah bagi kita bukan hanya sekedar dipanggil, ya sudah. Ikut Tuhan, ikut Yesus, terus ngapain? Tapi Roma 8 berkata, dipanggil dan dibenarkan.
Ini yang membuat hidup kita melangkah dengan bebas, dengan ringan. Tapi juga Tuhan punya janji, dan setelah dibenarkan mereka dimuliakannya. Ini melalui karya salib, kita sudah dipanggil, kita dibenarkan, dan dimuliakannya. Ya, jadi panggilan Allah, ini adalah poin berikutnya, kita dipanggil dengan tujuan tertentu. Tuhan mau kita menuju kemuliaan, menuju kebajikan. Jadi hidup kita bukan untuk menghakimi orang lain. Kita enggak dipanggil untuk menghakimi orang lain, kita enggak dipanggil untuk nuding-nuding orang lain. Tapi biarlah hidup kita untuk dimuliakannya dan kita membawa orang-orang lain untuk dipanggil Tuhan, dibenarkan dan dimuliakan bersama-sama kita. Itu yang pertama. Dan respon kita apa? Bersyukur. Jadi kalau kita sudah dapat panggilan Allah, kita meresponi dengan benar dan kita bersyukur. Ingatkan sebelah kiri kananmu, bersyukurlah untuk panggilan Allah. Yang berikutnya, dari ayat ini kita juga mendapat satu frase, ada pengenalan kita akan Dia. Ya, tadi kita sudah dipanggil, sekarang kita perlu mengenal Dia. Kita lihat ayatnya dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya, apa yang saudara lihat dari ayat ini? Bahwa mengenal Dia itu perlu dengan benar. Enggak asal mengenal, makanya pengenalan kita kemarin dan hari ini mestinya sudah bertumbuh. Tahun lalu dan tahun ini pengenalan kita pasti sudah bertumbuh. Ketika kita mendapatkan roh hikmat dan wahyu dikatakan. Jadi pewahyuan memang sudah selesai melalui Alkitab kita, semua yang diwahyukan Allah sudah ditulis. Tapi yang dimaksud sini adalah biarlah kita punya roh hikmat dan mengerti penjelasannya. Ketika kita membaca ayat Alkitab kita enggak buntu. Ya. Ketika kita membaca ayat Alkitab kita enggak cuma asal lewat aja. Tapi biarlah kita bisa meneliti satu demi satu dengan roh hikmat yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Dan berikutnya Yohanes juga berkata demikian dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat ke-6. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Jadi pengenalan akan Allah membuat kita tidak berbuat dosa lagi. Mungkin saudara bilang, Pak, masa sih? Lah kok tadi pagi saya masih marah-marah, tadi pagi saya masih berbuat enggak menyenangkan bagi pasangan saya, bagi anak saya. Tapi kok dibilang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Nah, hari ini kita tahu ketika kita mengenal Allah tadi kita dipanggil dan dibenarkan. Bukan berarti kita tidak berbuat dosa itu bukan artinya terus saudara enggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita tetap manusia, masih punya peluang untuk melakukan salah. Tapi yang dikatakan ketika kita tetap berada di dalam Dia, kita segera dimurnikan, dibenarkan. Memang ada sebagian orang yang bilang, kok enak ya orang Kristen? Bikin salah, ngaku dosa, diampuni. Tapi apakah semudah itu saudara? Saya pikir enggak demikian. Kalau kita tetap berbuat dosa dikatakan, kita tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Jadi bukan berarti terus kita dengan seenaknya, kita berbuat dosa, kita melakukan kesalahan, terus kita minta ampun. Untuk memberi ilustrasi ini, saya suka dengan ilustrasi cerita ketika pembangunan jembatan
San Francisco yang gede itu. Ketika itu setiap tukang membangun mesti ada aja yang jatuh ke sungai. Jatuh ke sungai dan hilang karena itu sungainya cukup deras. Dan insinyurnya pusing lama-lama nggak ada yang berani. Sehingga proyek itu berjalannya lambat sekali karena mereka harus berhati-hati supaya nggak jatuh. Tapi kemudian ada yang punya hikmat, di bawah jembatan dibangun jaring, ditaruh jaring pengaman. Jaring yang besar yang melintang dari pojok ke pojok untuk, jadi supaya setiap orang kalau seandainya dia terjatuh, dia nggak akan hilang ke sungai, tapi dia sampai di jaring saja. Sehingga dari situ pekerjaan kembali berjalan dengan lancar dan mereka nggak takut. Apakah mereka nggak jatuh? Masih ada yang jatuh. Bahkan mungkin lebih banyak yang jatuh karena dia begitu semangat untuk bekerja sehingga dia mungkin lupa berpegangan atau meleset kakinya sehingga dia tetap jatuh. Tapi dia tahu ketika dia jatuh dia nggak hilang. Dia jatuh dia tetap selamat. Sekalipun juga kan dari jaring agak ke tengah sungai ke pinggir kan juga butuh upaya untuk dia bergerak dengan sampai ke tepi. Ya saudara tahu kalau berjalan di jaring juga agak mudah kan, pasti dia merangkak dan agak susah. Tetapi mereka sudah tidak ada lagi yang hilang dan meninggal. Mereka bisa bekerja dengan lancar. Itu yang dimaksud. Jadi bukan kita tidak berbuat dosa lagi, bukan dia tidak jatuh lagi, tapi ketika jatuh dia punya jaring pengaman. Tapi apakah terus tukangnya kemudian sok-sokan, ya udah, karena ada jaring pengaman kita ngecat sambil nggak usah pegangan, nggak usah diikat, nggak juga saya pikir. Mereka tetap akan melakukan SOP-nya untuk melakukan HSE ya, security environment-nya, K3-nya pasti mereka pakai. Mereka pasti harus pakai sepatu yang proper, harus pakai tali pengaman, harus pakai apa. Tapi ketika itu terjatuh, mereka tahu, mereka tetap diselamatkan. Itu, jadi saudara biarlah memahami. Kalau saudara bilang, kok enak kamu berbuat dosa, terus diampuni lagi. Ya itulah privilege kita di dalam Tuhan Yesus. Ketika kita mengenal Dia, kita dipanggil Dia, makanya pastikan hidup saudara ada di dalam panggilannya. Pastikan saudara makin mengenal Dia dan tetap berada di dalam Dia. Saudara ingat di Yohanes 15 perumpamaan pokok anggur yang benar, ketika kita berada tetap di dalam pokok anggur, kita dipastikan berbuah. Jadi hidup kita enggak cuma bertumbuh tapi berbuah. Tapi apakah cuma itu? Coba kita lihat, ternyata ada yang harus kita waspadai. Ya, selain tidak berbuat dosa, kita mesti punya waspada. Ini waspadanya. Yesaya 29 ayat 13 berkata demikian, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi ini yang hati-hati kita ketika kita mulai terbiasa. Ibadah biasa, berdoa biasa, baca firman biasa. Hati-hati, ini yang diingatkan oleh Nabi Yesaya. Hanya memuliakan dengan mulut dan dengan bibirnya. Mendekat dengan mulutnya. Jadi tetap menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tapi hanya dengan mulutnya. Tapi hatinya menjauh daripadaku. Ini yang kita tidak bisa menghakimi siapapun. Ketika hati itu ada di dalam kita dekat atau enggak kepada Tuhan, tidak ada orang satupun yang tahu. Yang kita tahu adalah hidup kita sendiri. Apakah kita tetap berada di dalam Dia? Apakah kita tetap menjalankan kehidupan firman dengan hati, segenap hati, atau cuma sekedar ya rutinitas saja.
Ada hal yang kedua adalah pengkhotbah yang menasihatkan begini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Ya, kita mengenal Allah, senang, kita mengasihi, ya. Tapi kita juga harus takut akan Allah. Saya pernah dengar semacam entah podcast atau itu, ada seorang hamba Tuhan di Amerika yang terkenal di masa lalu. Dia dalam kasus dan dia dipenjara. Dia didatangi oleh teman hamba Tuhannya. Dia bilang, si temannya ini datang dan dia bilang, "Bro, setahuku kamu ini orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Kamu ini orang yang mengasihi Tuhan. Tapi kok kamu bisa sampai jatuh sih dalam persoalan ini?" Apa yang dia katakan? Ini yang menarik hati saya. Yang dikatakan oleh temannya yang di penjara itu adalah, aku mengasihi Allah, iya. Tapi aku tidak takut akan Allah. Jadi karena dia kurang takut akan Allah sehingga dia melakukan, karena dia merasa sebagai hamba Tuhan besar, dia bebas melakukan segala perkara. Dia pikir semuanya pasti oke. Ternyata tidak. Ketika dia kehilangan takut akan Allah, dia jatuh di dalam pencobaan. Jadi ini ada pesan Tuhan lagi, kita akan menjadi tetap berpegang pada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tapi juga kita perlu takut akan Tuhan. Itu ada dua hal yang sudah kita pelajari hari ini. Dari yang pertama dipanggil dan sekarang kita mengenal Allah. Terlalu mepet, maaf. Yang ketiga kita akan baca adalah karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita. Jadi ada anugerah Allah dalam kehidupan kita. Apa yang dianugerahkan? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, all things that pertain unto life and godliness. Segala perkara, segala hal, ya segala hal itu artinya ya segala hal, semuanya, enggak ada yang enggak, yang berguna untuk kehidupan dan kesalehan kita. Bagaimana kita menerima anugerah Allah ini dalam kehidupan kita? Paulus bilang seperti ini dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-11. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Jadi ketika saudara merasa mana anugerah Allah, ketika saudara hidup dengan tenang dalam bangsa ini, hidup dalam kota ini, tetap bisa bekerja, menyelesaikan segala persoalan kita, ya kan? Dikatakan bukan nggak ada persoalan loh, tetap punya persoalan yang harus diurus. Tetap ada pekerjaan yang harus dikerjakan dengan tangan kita. Tapi itu adalah kehormatan bagi kita ketika kita hidup tenang. Dan dalam 1 Timotius pasal 2 dikatakan begini. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Ya, itu anugerah Allah bagi kita. Kita bisa hidup dengan tenang, mengurus persoalan kita, bekerja, mengerjakan pekerjaan kita. Dan kita mengucap syukur untuk setiap pemimpin-pemimpin kita yang Tuhan kasih bagi kita. Dan juga, jangan lupa, agar kita hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi bila hidup kita membawa kesalehan dan kehormatan, sehingga kita tahu itu adalah anugerah Allah. Itu yang pertama. Ada yang kedua,
ini dari ayat setelahnya di 2 Petrus 1 ayat keempat dikatakan, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan. Lagi-lagi dikatakan telah menganugerahkan. Apa yang dianugerahkan? Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Anugerah yang kedua adalah janji-janji yang berharga dan sangat besar. Kalau bahasa Inggris, exceeding great and precious promises. Jadi banyak janji Tuhan. Dari mana janji Tuhan? Dalam Alkitab kita, firman Tuhan yang kita baca, itu berisi banyak janji-janji Tuhan. Dan janji yang pertama dan terutama bagi kita adalah Yohanes 3:16. Saudara pasti hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini janji Tuhan yang pertama dan utama bagi kita. Ketika kita percaya kepadanya, tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Paulus juga berkata dalam 2 Korintus 1 ayat 21-22 begini. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Janjinya adalah keselamatan dan ada meterai Kristus, meterai Roh Kudus dalam kehidupan kita. Beberapa waktu lalu kita sudah merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Yang pertama di atas murid-murid di loteng Yerusalem. Dan itu hari ini juga menjadi bagian kita. Kita memiliki Roh Kudus yang memeteraikan kehidupan kita sehingga kita menjadi milik Kristus. Kalau kita milik Kristus berarti kalau pujian mengatakan siapa lawan kita? Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ketika kita jadi milik Kristus, siapa yang mengganggu kita? Biarlah ada 3 hal yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Ini yang kita harus ingat dan selalu ingat supaya kita bisa berdampak. Sekarang yang kita bicarakan adalah kesiapan untuk kita berdampak. Ini ayat yang populer ya, Matius 5 ayat 13. Mari kita baca bersama, 2, 3. Kalau dia jadi tawar, dia tidak bisa diasinkan. Ya, garam ini bukan garam kita yang di Indonesia yang dari laut. Ini garam yang berupa batu yang punya rasa asin sehingga dia dipergunakan untuk masak seperti teh celup. Dimasukkan dalam masakan. Kemudian kalau sudah hilang asinnya, ya tadi dibuang dan diinjak orang karena dia bentuknya cuman batuan. Fungsi garam, kita tahu luar biasa garam itu. Kalau enggak ada garam, masakan kita jadi selengkap apapun bumbunya, tanpa garam itu semua enggak berguna. Tapi dengan garam saja kita bisa masak. Contohnya, kalau saudara goreng telur, goreng tahu cukup kasih garam, air garam selesai. Dan kita bisa makan. Ini yang saya catat. Jadi kalau kita tidak ada lagi gunanya, kita dibuang. Kita diinjak. Ini yang kita mesti waspada dalam kehidupan kita. Berdampak itu adalah wajib bagi orang percaya. Katakan wajib bagi orang percaya. Ya. Wajib bagi orang percaya.
Karena kalau kita tidak punya dampak, apa? Artinya kita dibuang, diinjak. Karena bagaimanapun orang Kristen itu dilihat orang. Karena ya memang kita sudah ditakdirkan dari sononya. Yesus sudah bilang, kamu garam. Jadi kita tidak bisa loh. Orang beragama lain nggak apa-apa tuh melakukan segala hal. Kok kita ini orang Kristen ini bikin salah sedikit aja kok disorot orang ya. Bikin ulah sedikit orang sudah melihat dengan jelas. Karena kita adalah memang orang yang ditentukan untuk punya arti, punya dampak. Sehingga kalau meaningless, itu lawan dari impact, kita cuma dibuang dan diinjak. Jadi keadaan kita lebih parah dari orang yang enggak mengenal Tuhan. Ketika kita enggak punya dampak. Yang kedua sambungan dari itu adalah, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya. Pasti ya, di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara perhatikan kata-kata yang saya kasih garis bawah itu. Ketika kita berdampak, kita adalah terang, katakan tempatnya di mana? Di atas. Kemudian di depan orang. Jadi nggak mau kita harus ada di atas kaki dian, di depan orang. Tujuannya apa? Bukan supaya kita terkenal, bukan supaya pelita itu dipuji atau dapat like sebanyak-banyaknya, enggak. Tapi supaya memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu jadi dampak dalam kehidupan kita. Dan ketika terang itu berada di tempatnya, di atas kaki dian, dia menerangi, dia bercahaya, supaya mereka melihat perbuatan yang baik. Ya, ini juga tadi saya lanjutkan kata-kata saya bahwa orang Kristen harus menjadi, mau enggak mau jadi sorotan. Udah bisa enggak atau enggak, jadi ketika hidup saudara enggak jadi terang, saudara kepinginnya mungkin, aku enggak usah jadi sorotan lah, aku harusnya di bawah gantang aja. Nah, kalau pelita di bawah gantang artinya pelitanya mati. Karena tahu kan, kalau api itu ditaruh di bawah gantang, ditutup, enggak dapat oksigen, lama-lama mati. Jadi hidup saudara mau enggak mau harus jadi terang, seperti kata firman, tempatnya di atas kaki dian, di depan orang. Jadi jangan sembunyikan diri saudara, enggak ada gunanya. Kalau saudara tersembunyi berarti posisi saudara bukan menyala, bukan posisi hidup, tapi di bawah gantang, disimpan, ya kan? Kalau pelita enggak dinyalakan, ya disimpan, ditaruh di bawah gantang. Dan hidup kita bukan ditujukan untuk ditaruh di bawah gantang, tapi di atas kaki dian untuk menerangi semua orang. Jadi lagi-lagi tujuannya adalah memuliakan Allah. Sekalipun kita jadi sorotan. Karena pasti dilihat, dikatakan kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita tetap jadi sorotan. Saudara enggak mungkin menyembunyikan, aku enggak usah nonjol, ya kan? Enggak usah pamer-pamer, enggak bisa. Hidup saudara tetap pamer. Karena memang Tuhan sudah tentukan demikian. Nih janji Tuhan dalam Ulangan 28:13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kalau ketika ayat ini dibacakan, jemaat pasti bilang amin. Kepala dan bukan ekor. Yang bisa sembunyikan ekor ya. Anjing itu kalau dalam keadaan tertentu ekornya bisa sembunyikan. Tapi kepalanya dia tidak bisa sembunyikan. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Amin gitu kan. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan
setia. Jadi kita nggak bisa sembunyi, tidak ada gunanya sembunyi dan jangan bersembunyi. Hidup kita adalah garam dan terang. Apa yang sudah kita terima? Tadi ada 3 hal. Ada panggilan Allah, dan kita mengenal Allah, sehingga kita juga mendapatkan anugerah Allah. Tapi kemudian, apa yang perlu kita responi? Ya, bagian terakhir dari sharing saya hari ini, kita nggak lari dari panggilan, kita nggak murtad, dan kita memberi dampak. Kita punya meaningful life. Karena pilihannya cuma berdampak, meaningful atau meaningless. Nggak ada tengah-tengahnya. Kalau saudara meaningless, tadi kita udah tahu, dibuang dan diinjak. Kalau terang itu nggak memberi cahaya, berarti ditaruh di bawah gantang, nggak berguna. Sementara Tuhan mau hidup kita berguna. Kita bukan orang Kristen yang menjadi intel gitu kan. Nah, itu fungsi kita menjadi garam dan terang. Nah, ini untuk memberi penggambaran pada saudara bagaimana kalau yang sebelah kiri itu adalah, itu biasanya orang menyamar ya, itu intel-intel gitu kan. Dia kadang nyamar jadi tukang bakso atau tukang ojek di depan kalau dia lagi mengintai gitu. Mengintai, mungkin ada DPO yang diintai, dia akan mengitari tempat sekitar itu, entah jadi tukang bakso, tukang apapun. Dan kita bukan jadi orang Kristen seperti itu. Kekristenan cuma satu, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kenapa? Untuk mereka melihat dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini panggilan kita. Kita nggak bisa menghindar dari panggilan kita. Sekarang, saudara ready to impact? Yes, saya tunggu, atau kita semua bersama-sama melayani Tuhan, kita sama-sama akan berimpact dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam lingkungan keluarga kita, dalam perumahan kita, juga dalam gereja kita, bahkan dalam bangsa kita. Biar kita menjadi orang Kristen yang mempunyai dampak, supaya kita enggak dibuang dan diinjak orang. Katakan yes. Amin. Saya serahkan pada Pak Benny. Ya saudara, saya meng-highlight sebuah hal yang disampaikan tadi bahwa untuk meresponi panggilan kita harus bisa melihat panggilan itu dalam hidup kita, seberapa penting, seberapa besar dan berharganya. Seperti misalnya begini, ketika Bapak Ibu Saudara dapat undangan, tiba-tiba ada surat di rumah saudara, dipanggil ke istana. Wow, dipanggil ke istana. Saudara kan ini, aku besok 17 Agustus dipanggil ke istana. Pasti kita merespon panggilan itu dengan sukacita, dengan mungkin bangga, bahkan kita mungkin gini, aku tanggal 17 besok dipanggil Pak Jokowi loh ke istana. Kita bisa pamerkan, tunjukkan panggilan itu, dan mungkin selang 1 bulan kita akan mempersiapkan semuanya itu. Ya, mungkin saudara akan beli baju yang baru, mungkin dikit-dikit gini, kok seneng gitu ya, kapan tanggal 17 gitu. Kenapa? Karena kita melihat bahwa panggilan itu penting buat kita. Nah pagi hari ini apa yang disampaikan oleh Bapak Gideon kepada setiap kita, panggilan Tuhan terhadap kita. Menjadi dampak buat sekitar kita, menjadi garam, terang, itu adalah panggilan kita. Ketika kita tahu bahwa itu penting buat kita, maka saya percaya respon itu akan selalu benar. Amin. Kita akan meresponi itu, dan kita akan pegang itu, dan kita akan lakukan itu, karena itu hal yang berharga buat hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang datang buat setiap kami pagi hari ini. Mengingatkan kami
bahwa hidup kami harus menjadi dampak. Hidup kami harus menjadi terang Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya itu adalah sebuah panggilan, sebuah kehormatan bagi kami. Bahwa kami menjadi alat Tuhan dimanapun kami berada. Oleh sebab itu Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, biarlah kemampuan ilahi turun atas kami, untuk kami terus berjalan di dalam kehendak Allah, untuk kami terus berjalan di dalam rencana Allah. Dan biarlah itu yang menjadi kehendak Tuhan, itu nyata dan terjadi dalam hidup kami. Memberkati kembali hamba-Mu Bapak Gideon, yang sudah Tuhan pakai untuk berbicara buat setiap kami, pengurapan yang baru terus Tuhan turunkan dalam hamba-Mu ini Tuhan, untuk dipakai kembali menyampaikan kabar berita sukacita yang datang dari surga. Terima kasih Bapa, dengan penuh sukacita kami terima firman-Mu, dengan penuh antusias kami siap untuk berdampak di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap berdampak semua berkata, ya, saya ada tambahan sedikit pengumuman. Yang minggu depan tanggal 2 Juli kita akan ada baptisan air. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dan rindu untuk dibaptis air secara selam, Bapak Ibu Saudara setelah ibadah ini selesai boleh menemui Bapak Gideon untuk meminta formulirnya. Minggu depan selesai ibadah kita akan adakan baptisan air. Puji Tuhan, itu sedikit tambahan dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sambut anak-anak raja. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Mari para orang tua bisa maju untuk mendoakan anak-anaknya, putra-putrinya. Demikian juga yang di rumah, yang ibadah secara online. Ayo berdoa bagi anak-anakmu. Tuhan, Kau lihat para orang tua dan anak-anak Tuhan yang lagi datang kepada Engkau Tuhan. Di mana para orang tua Tuhan sedang mendedikasikan, sedang memohonkan apa yang baik yang daripadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada saat kami meminta, Engkau akan memberi Tuhan. Kau memberi yang terbaik buat anak-anak kami Tuhan. Masa depan mereka, kesehatan mereka, sukacita mereka,
Dan dimanapun mereka berada Tuhan, mereka akan menjadi garam dan menjadi terang. Sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan Tuhan. Berkati para orang tua Tuhan, yang membesarkan mereka, mendidik, mengasuh mereka Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, usahakan Kau yang buatnya berhasil Tuhan. Demikian juga berkati para guru-guru roki yang mengajar mereka Tuhan, menanamkan nilai-nilai kebenaran firman-Mu Tuhan. Lebih lagi tambahkan hikmat dan pengetahuan bagi guru-guru roki Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya, kita akan ke ibadah kita. Saya undang bangkit berdiri. Sempurnakan ibadah kami pagi hari ini, sore hari ini Tuhan. Sebab kami percaya ketika Tuhan hadir dalam ibadah kami, hadir di rumah kami, Tuhan sudah menyembuhkan kami, Tuhan sudah memulihkan kami, Tuhan sudah memberikan kekuatan yang baru atas setiap kami. Terima kasih Bapa, memberkati, mengurapi kembali hamba-hambamu yang sudah melayani sepanjang ibadah ini. Dipenuhkan kembali bencana yang sudah dicurahkan bagi kami. Dan kami percaya urapan yang baru Tuhan curahkan kembali dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih memberkati persembahan yang diberikan di tempat ini. Kami memberi dengan sukacita karena kami tahu Tuhan yang sudah memberkati hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami membawa persembahan kami bawa persepuluhan kami ke rumah-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur karena Tuhan sumber berkat atas hidup kami. Mari kekasih Tuhan, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, pulanglah dan bawalah berkat anugerah yang dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Dia yang menyertai perjalanan hidupmu. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Keluarga rumah tanggamu diberkati Tuhan. Pekerjaan tanganmu diberkati Tuhan. Sekolah dan studimu diberkati oleh Tuhan. Dan segala sesuatu yang kau kerjakan, Tuhan yang membuatnya berhasil. Sebab aku Tuhan yang akan terus mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan engkau terus menjadi terang dan garam dunia. Oleh karena kemampuan dan kekuatan Allah turun atasmu. Dan terimalah pengurapan yang baru,
Kuasa yang baru turun atasmu untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa melalui persekutuan dengan anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua umat Tuhan yang diberkati dan dimenangkan berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa mampir di Basar MWM.